Ya Allah, manfaatkan ilmu kami. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Walau talifalan lamun ruksa al misliu apa bangsa misil, walahu maka wenang kedua malik, mutolabatu apa nagih dining gosip, bimislihi kalawan umpamane misli, fi gairil makaning dalam liane tempat allazi halla kang tinemu, bihi kalawan makan al misli apa bangsa misil, in lam yakun lamun oranana anak, linaklihi ku tetep kedua mindahaken misli, munatun apa biaya, wa aminalan aman atoriku apa dadalan, wa illa lan lamun tah ora linaklihi mu'nah, wa bi aqsa qiyamil makan maka kalawan katoge pirang-pirang harga panggonan, wa yudmanulan den tempuhaken mutaqawamun apa kang den harga-harga, utlipa kang den ruksak ya mutaqawam, kalmanafi kaya pirang-pirang kamanfaatan, wal hewan lan kaya hewan, bil kimati kalawan harga, waya juzulan wenang akhdul kimati apa ngalep harga, anil misli saking kang bangsa misil, bitarodi kalawan silih ridho, wa iza akhoza lan tatkala ngalep ya malik minhu saking gosip, al kimata ing harga, wajtama maka kumpul ya malik lan gosip, bibala ditalab kalawan daerah ruksak, lam yarji'a maka ora babalik ya wong roro nyatane malik lan gosip, ilal misli maring misil, wahai suwajaba lan ing dalam sakirane wajib mislun apa umpama, fala asaro maka ora napakan iku maujud, ligolain kedua mahal harga, aurohosin atau murah harga, Furu'un utawi ku pirang-pirang cabang masalah, lawhala lamun ngudar ya si wong, ribato safinatin ing taline perahu, pagorokot maka kakerem ya safina, bisa babi kalawan sebabe halla, dominaha maka katempuan ya wong ha ing safinah, au bihadisi rihin atau kalawan anyar tekane angin, wala maka ora dominaha, wa kazalan kaya iki fala, in lam yazhar lamun ora zahir sababun apa sabab, walau halalan lamun nguculi ya si wong, wisaqo bahimatin ing taline hewan, wa abdin lan abid la yumayizu kang durung tamyiz ya abid, au fataha atau ambuka wong kopson ing sarang, antairin saking burung, fakhoroju maka metu ya kabeh domina maka katempuhan ya wong, in kana lamun ana ya huruj, bitahayujihi iku tetep kalawan ngarobahaken wong, watan pirihi lan ngamlayu akan wong, wa kazalan kaya iki bomina,
inik tasoro lamun ngaringkes ya wong alal fathi ing atase ambuka in kana lamun ana al huruju apa metu halan iku pada tumuli la abdan ora abid akilan kang berakal hala kang ngudar ya wong qaidahu ing taline abdan akilan Fabiko maka kabur ya abdan akilan walau mu'tadan lan sanajan iku kang ngabiasaaken lil iba kedue kabur walau dorobalan lamun mukul zolimun sapong kang zolim abda gairihi ing abid liyane zolim Fabiko maka kabur ya abid lam yatman maka ora katempuhan ya zolim Waya braulan bebas al-gosibu sapa wong kang ngagasab birodil aini kalawan ngabalikaken benda ilal maliki maring wong kang ngamilik waya filan cukup wad'uha apa neleh ain indahu ing dalam sandinge malik walau nasiyahulan lamun laliya wong ing malik Baria maka bebas ya wong birodi kalawan ngabalikaken ilal qadhi maring hakim walau kholatulan lamun nyampuraken ya wong mislian ingkang bangsa misil au mutaqawaman atau ingkang den harga-harga bima kalawan barang layatama sukang ora narima beda ya ma kaduhnin kaya minyak au habin atau biji wa kaza iku kaya kiduhnin dirhamun utawi dirham alal auja ing atase kaul auja bijin sihi kalawan jinis dirham au keri atau liyane jinis wa ta'azzarulan angel atamyiz apa ngabedaaken soro maka dadi ya mislian halikan iku kang ruksak la mustarokan ora iku kaya kang den barengi payamliku maka ngamilik ing mislian al-ghasibu sapa wong kang ngagasab lakin al-aujah tetapine utawi kaul aujah annahu iku setune gosip mahjurun iku kang den sengker apale ngatasé kang fitasarrufing dalam nasarupaken pihing dalam mislian atayu'ti malah aweh ya gosip badalahu ing gagantine mislian Bismillahirrahmanirrahim masih menjelaskan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan gasab. Kemarin sudah disampaikan bahwa nisbat antara gasab dan maling itu termasuk nisbat umum khusus biitlaq kata ulama limantek lafzon yajtami'ani fi ma'adatin wa yanfaridu ahaduhuma fi ma'adatin ukhra seluruh maling itu gasab tapi tidak seluruh gasab itu maling. Jadi lebih umum kata gasab daripada kata maling karena seluruh maling itu gasab tapi tidak seluruh gasab itu maling. Atau dengan kata lain sebagian gasab ada yang disebut maling tapi sebagian gasab lagi enggak disebut maling. Jadi lebih umum kata gasab daripada maling. Gasab atau maling
termasuk dosa besar ya, yang kaitan dengan hakul adami, karena terdapat ancaman dalam ayat-ayat dan hadis-hadis untuk membedakan dosa besar dengan dosa kecil. Itu kita lihat dari definisinya. Kalau definisi dosa besar itu maka nafihi wa'idun fil kitab was sunnah, dosa yang terdapat ancaman dalam Quran hadis, itu dosa besar. Kalau dosa kecil mah malaisa fihi wa'idun fil kitab was sunnah, dosa yang tidak ada ancaman berat dalam Quran hadis. Nah, kalau maling atau gasab ini termasuk dosa besar ini, karena ada ancaman dalam Quran hadis. Di antaranya ayat wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Di antaranya ayat wailul lil mutaffifin, neraka wel buat orang yang mengurangi timbangan takaran meteran. Hukum untuk di dunianya buat pencuri yang kalau sudah sampai kepada nisab potong tangan karena barang yang dicurinya mencapai 1/4 dinar, yakni 1 gram, maka dikenakan sanksi potong tangan kalau diberlakukan undang-undang Islam. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahum. Dan hadis man zalama sibron minal ar tawaqahu min sab'i aradin. Kalau kita ngegeserin batas, ngambil tanah orang itu dengan cara menggeserkan batas, maka nanti tanah itu akan dikalungkan ke leher kita di hari kiamat. Min sab'i arodin, 7 lapis tanah dikalungkan ke leher kita nanti di hari kiamat. Kalau kita merasa bahwa dulu kita sering gasab, juga suka maling, nah sekarang kita pengen tobat, maka syarat tobatnya ada 4. Pertama, nadamah, menyesal sambil baca istighfar. Asal kita ingat kelakuan kita yang dulu, kita nyesel sambil baca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kedua, mukli'ah, meninggalkan, nggak maling lagi kita, nggak ngegasab lagi kita. Ketiga, azmi Allah ya'uda, azam tidak akan mengulangi lagi. Pokoknya saya nggak bakalan mengulang kelakuan saya yang dulu. Udah taubat saya. Keempat, baro'atin mingkuli hakil adami, mengembalikan barang yang dimaling, mengembalikan barang yang digasab. Kalau barangnya masih ada, ya kembalikan barangnya saja. Kalau barangnya udah nggak ada, ya harus ngeganti harganya. Seperti itu cara tobat dalam mentobati dosa maling dan ngegasab. Terus kadang kita punya toko, takut ada yang maling, punya motor takut ada yang maling, punya uang takut ada yang maling, punya tabungan di bank takut ada yang maling. Karena sekarang maling itu canggih ya. Tapi kalau yang pakai ATM masih aman deh. Yang rawan itu yang sudah pakai apa namanya, banking ya,
Iya, yang lewat HP itu yang rawan. Nah, ada kekhawatiran-kekhawatiran, namanya dunia kan, tempat yang penuh dengan kotoran dunia. Malingnya ada, rampoknya ada, jamretnya ada. Yang nggak ada lagi cara kecuali kita apa itu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diselamatkan dari orang-orang yang jahat, termasuk maling. Di antaranya dengan rutin wiridan tiap habis sholat baca surat Falaq bin Nas, karena surat Falaq bin Nas itu sebagai surat yang paling afdol untuk memohon perlindungan, karena surat Falaq bin Nas itu mengumpulkan seluruh warna isti'adzah. Qul a'udzu birabbil falaq, aku berlindung kepada Allah min syarri ma khalaq, dari makhluk yang jahat, termasuk maling, termasuk rampok. Jadi waktu baca min syarri ma khalaqnya itu ya dalam hati memohon kepada Allah agar diselamatkan kita dari makhluk-makhluk yang jahat, seperti penyakit, orang-orang jahat, maling, rampok. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari gelapnya malam. Ternyata di dalam gelapnya malam itu banyak keburukan, seperti maling kan reaksinya di tengah gelapnya malam. Jadi paksain wiridan tiap habis sholat itu ya, jangan males-malesan, untuk kita bukan untuk orang lain. Penjagaan buat diri kita, istri kita, anak kita, harta kita. Karena manfaat wiridan itu luar biasa besarnya. Wala zikrullahi akbar. Sungguh zikir kepada Allah itu sangat besar sekali kemanfaatannya. Bahkan nanti di saat Ya'juj wa Ma'juj keluar, nggak ada lagi buat kita penjagaan supaya selamat dari keganasan kejahatan Ya'juj wa Ma'juj. Nggak ada lagi kecuali dengan cara wiridan nanti, dengan cara zikir, istighosah. Jadi walaupun males ya dipaksain, bukan untuk orang lain, bukan untuk siapa-siapa, untuk kita. Di antaranya baca ayat kursi, karena ayat kursi juga akan disebut ayatul hifzi, ayat untuk penjagaan. Bahkan ada cerita kan, pada zaman dahulu kala seorang pedagang dari negeri Basro, dia bawa barang dagangan, di tengah perjalanan diikuti oleh pencuri. Jadi si pencuri itu udah ngincer dia, udah ngincer kapan istirahat tidur mau gua maling, kata si pencuri. Tapi si pedagang itu sebelum tidur istirahat dia kan bikin kemah di padang pasir gitu kan. Cuman sebelum tidur dia bikin garis bunderan gitu yang mengelilingi kemah sambil baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh adzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa si'a kursiyyus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma. Terus dia baca ayat kursi lagi, tiupin ke depan, tiupin ke belakang, tiupin ke kanan, ke kiri, atas, bawah, baca lagi, tiupin ke dirinya, ke barang dagangan. Alhamdulillah berkat baca ayat kursi nggak kelihat oleh maling itu. Iya, padahal sebelumnya udah ngintilin ke maling itu.
Ya macam-macam cara Allah memberikan pertolongan kepada kita. Imma enggak kelihatan, wa imma walaupun kita tidur gitu kan, begitu maling mau ngedongkel pintu, ngedengar suara yang batuk misalnya atau yang ngedehem, takut dia kan, kabur. Ya pertolongan dari Allah macam-macam. Nah itu diantaranya lagi baca itu lam yahtalim, itu juga sama mengandung khasiat untuk penjagaan. Ya lam yahtalim qatu toha mutlaqon abada wa matasa aba aslam fi mada zamani min hudawa bu falam tarob wa ma waqa'at Zubabatun abadan fi jismihil hasani bi khalfihi ka amami ru'yatun sabatat wala yura asru bauli minhu fi alani. Seterusnya kitwahu qad alatan kauman iza jalasu indal wiladati sib yazabi muhtatani azil khoso isufah fadhatakun aminah min syarri narin wasu rokin wa min mihani. Bet-bet ini adalah bet-bet yang menjelaskan tentang sifat-sifat Rasul. Kalau bisa harus ditalar, kalau nggak ditalar ya ditulis di kertas, karena mengandung khasiat. Azil khosoisu fahfazha, khasiat daripada nalar bet ini takun amina, akan aman, min syarri narin, dari kejahatan api, dan wasurokin maling, wamin fitani, dan dari fitnah-fitnah. Jadi ditalar bet yang menjelaskan tentang sifat-sifat Rasul ini. Kalau nggak ketalar ya ditulis saja, simpen di belakang pintu, atau ayat kursi juga perlu ya kita nulis gitu di kertas dengan niat tabaruk. Habis sholat aja, habis sholat kan posisi kita masih punya wudhu tuh. Duduk madhab kiblat, ambil kertas, pulpen, tulis ayat kursi dengan niat tabaruk. Niatnya niat tabaruk ya waktu nulisnya itu. Sebab nulis ayat Al-Quran itu ada yang niat tabaruk, ada yang niat dirosah untuk dibaca dirosah. Kalau niat dirosah, setelah selesai ditulis harus punya wudhu dipegangnya itu, karena tujuannya untuk dibaca. Kalau niat tabaruk waktu nulis itu nanti setelah selesai nulis nggak harus punya wudhu dipegang, karena kalau yang niat tabaruk kan untuk dijadikan jimat gitu, untuk dijadikan azimah gitu, untuk dijadikan semacam wafak lah gitu. Tulis ayat kursi, palak binas di kertas, bungkus pakai plastik, dipres kalau bisa, tempelin belakang pintu. Insya Allah bahkan lebih abadi ditulis ya daripada sekedar dibaca, karena kalau sekedar dibaca kita bacanya kan cuma sewaktu-waktu doang gitu. Tapi kalau ditulis selagi tulisan masih ada, berarti kan nggak berhenti-berhenti. Jadi ya ditulis juga perlu gitu kan, tabaruk. Dibaca juga perlu sebagai penjagaan. Di antaranya lagi ayat fallahu khairun hafidho wa huwa arhamur rahimin. Itu doa Nabi Yakub ya, untuk penjagaan juga. Nah selanjutnya kita masuk ke dalam materi walau talifal misliyu
falahu mutolabatuhu bimislihi bigairil makanil ladzi halla bil misli in lam yakun linaqlihi mu'natun wa aminatoriq wa illa fa bi aqsaqiyamil makan. Deskripsi masalah Zaid ngegasab minyak wangi punya bakar merek Melati misalnya. Bakar namanya Malik, pemilik minyak wangi. Zaid namanya Gosib, orang yang ngegasab. Minyak wangi namanya Magsub Misli, barang yang digasab bangsa misil. Kemarin sudah dibahas ada bangsa misil, ada bangsa mutakawam. Bangsa misil itu adalah yang ditaker, yang ditimbang, itu bangsa misil. Kalau bangsa mutakawama harta yang dihitungnya pakai jari. Jadi harta itu terbagi dua ya. Pertama bangsa misil, yakni harta yang dihitungnya pakai takaran atau timbangan. Seperti beras, minyak sayur, nah itu bangsa misil. Kedua bangsa mutakawam, yakni harta yang dihitungnya pakai jari atau pakai meteran. Seperti motor atau dasar atau kambing, yaitu mutakawam. Nah kalau minyak wangi termasuk bangsa misil karena kan ditaker dia per gramnya. Maka Zaid yang ngegasab minyak wangi punya bakar itu harus mengganti minyak wangi, punya bakar yang merek Melati juga ya, karena kan ngegasabnya minyak wangi merek Melati, berarti ngegantinya juga harus minyak wangi merek Melati. Sedangkan di Lampung tidak ada, adanya di Jakarta. Kata Zaid, Kar, gue udah cari di Tanjung Karang minyak wangi merek Melati itu nggak ada, Kar. Kata Bakar, yang nggak bakalan ada di Lampung, bang. Gue belinya dari Jakarta. Jadi gue harus beli ke Jakarta dong. Ya iyalah, beli sana lo ke Jakarta, salah sendiri. Kenapa lo ngegasab minyak wangi Melati punya gua? Ganti pakai uang aja sih, Kar. Nggak mau, pokoknya gua pengen digantinya pakai minyak Melati lagi. Nah itu gimana? Haruskah Zaid ke Jakarta hanya untuk beli minyak wangi merek Melati? Jawabannya walau talifal misliyu, kalau habis dipakai oleh Zaid al-misliyu, harta bangsa misil, minyak wangi merek Melati punya bakar, falahu mutolabatuhu bimislihi, maka boleh kepada bakar minta ganti rugi bimislihi, pakai minyak Melati lagi gitu. Pokoknya gua makan, kata bakar, minta digantinya pakai minyak Melati lagi, boleh itu. Bigairil makanil ladzi halla bihil mislu, di tempat yang tidak ada minyak Melati. Kata Zaid, Kar, gue udah cari di Karang minyak merek Melati itu nggak ada, Kar. Udah berapa toko minyak wangi gue datangin nggak ada. Kata Bakar, yang nggak bakalan ada lah ya dong, gue belinya di Jakarta. Jadi gimana? Ya pokoknya gue mah minta diganti minyak Melati lagi. Nah, berarti Zaid harus ke Jakarta atau pesen gitu kan. Tapi kalau sekarang makan gampang sih, bisa pesen.
Wa illa in lam yakun linaklihi munatun, kalau memindahkannya tidak perlu ongkos dan kalau aman di jalannya. Wa illa kalau memindahkannya perlu ongkos, fabi aqsa qiyamil makan, maka jahit ngegantinya pakai harga yang tertinggi. Pakai harga yang tertinggi. Kalau misalnya harga tertinggi minyak melati itu sebotol 250.000, yang gantinya 250.000. Jadi alhasil begini aja dah, kalau barang yang kita gasab itu berupa harta bangsa misil, yakni berupa harta yang dihitungnya dengan cara ditaker atau ditimbang, maka kita ngegantinya itu harus dengan bangsa misil juga. Ngegasap minyak wangi ya gantinya pakai minyak wangi, ngegasap minyak sayur gantinya pakai minyak sayur, ngegasap beras gantinya pakai beras. Kalau yang punyanya nggak mau diganti pakai uang, tapi kalau yang punyanya mau diganti pakai uang, maka boleh, cukup kita menggantinya pakai uang, tapi bi aqsa qiyamil makan, dengan harga yang tertinggi. Selanjutnya wa yudmanu mutaqawwamun utlifa kal manafi wal hayawan bil qimah. Jahit ngegasap motor punya bakar. Wih, ini motor si bakar ini nganggur, Allah bodo amat, gua bawa aja udah. Gasap berarti jahit kan. Dibawa ke Bambu Kuning. Di Bambu Kuning hilang, ada yang maling gitu kan. Jahit namanya gosip orang yang ngegasap, bakar namanya malik pemilik motor, motor namanya magsub mutaqawwam. Barang yang digasap bangsa mutaqawwam. Lalu motor hilang, jadi motor yang digasap oleh jahit dari bakar itu dibawa ke Bambu Kuning, hilang di Bambu Kuning. Nah pertanyaannya, apakah jahit harus ngeganti motor atau ngeganti uangnya? Nah ini kan kalau motor termasuk harta bangsa mutaqawwam ya. Jawabannya wa yudmanu mutaqawwamun, ketempuhan jahit harus mengganti harta bangsa mutaqawwam, yakni yang dihitungnya pakai jari atau pakai meteran, utlipa yang hilang, bil qimati ngegentinya pakai harganya, pakai harganya. Kalmanafi seperti motor, wal hayawani hewan. Jadi motor yang kita gasap terus hilang ya kita harus ngegenti harganya. Kambing yang kita gasap terus hilang, kita harus ngegenti harganya. Jadi kalau kita ngegasap harta bangsa misil, ngegentinya pakai bangsa misil. Ngegasap minyak sayur ganti pakai minyak sayur. Tapi kalau ngegasap harta bangsa mutaqawwam seperti motor, kambing, nah itu memang ngegentinya harus pakai harganya. Tapi kalau mau diganti pakai motor lagi, yang punyanya itu ya silahkan. Udahlah pokoknya gue mau ganti pakai motor lagi aja lah. Nah, ya silahkan. Yang penting patokannya ridho ya, ridho sayyidul ahkam. Wa yajuzu akhdul qimati anil misli bitarodi. Jahit ngegasap minyak sayur punya bakar, seharusnya kan digantinya pakai minyak sayur lagi karena bangsa misil. Tapi kata bakar ya udahlah,
ganti pakai uangnya aja. Nah, pertanyaannya boleh nggak itu? Jawabannya wa yajuzu, boleh. Ahdul qimati anil misli, ngeganti pakai uangnya aja padahal yang digasapnya bangsa misil. Boleh bitarodi, yang penting saling meridoi, yang punya barangnya itu ridho, kitanya juga ridho. Ridho sayyidul ahkam, ridho menjadi kepalanya hukum. Wa idza akhadha minhul qimah fajtama'a bi baladi talab lam yarji'a ilal misli. Zaid ngegasap beras punya bakar 1 karung di kebun jahe. Zaid namanya Gosib, bakar namanya Malik, pemilik beras. Beras namanya Magsub, misli, barang yang digasap bangsa misil. Kebun jahe namanya baladi talaf. Suatu hari bakar ketemu Zaid dipanjang. Kata bakar, nah ketemu lu sama gua di sini lu. Lu ngegasap beras punya gua waktu hari kemarin itu sekarung. Pokoknya gua minta diganti. Minta diganti. Kata Zaid, kar apa? Beras yang gua gasap itu kan termasuk harta bangsa misil, berarti kan gua harus ganti beras lagi. Jadi nanti aja dah di kebun jahe gua ganti pakai beras lagi. Ayo enggak, kata bakar. Pokoknya sekarang aja ganti pakai uang aja. Soalnya nanti lu takut kabur. Soalnya nanti gue takut lu kabur. Udah pokoknya sekarang aja, mengpeng ketemu, ganti pakai uang aja. Oh ya udah, ganti pakai uang. Dipanjang itu. Keesokan harinya ketemu jahe dengan bakar di kebun jahe. Bolehkah bakar berubah? Bolehkah bakar mengembalikan uang minta diganti pakai beras? Kata bakar, nih uang dari lu yang kemarin gue balikin, gue minta diganti pakai beras aja lah. Soalnya yang digasap dari gue kan bangsa misil, berarti gasap beras ganti beras lagi. Nah itu gimana? Sementara kemarin waktu dipanjang sudah sepakat kan, ganti pakai uang. Nah ini gimana? Jawabannya wa idza akhadha minhu al-qimah, apabila bakar sudah menerima dari Zaid al-qimata, penggantian pakai uang dipanjang. Fajtama abi baladi talab, lalu Zaid bakar ketemu di kebun jahe. Lam yarji'a ilal misli, maka bakar nggak boleh minta diganti beras. Karena kemarin udah sepakat diganti pakai uang. Karena yang kemarin itu kan udah deal. Ya. Nggak boleh bakar ketemu jahe di kebun jahe minta diganti pakai beras. Nih Ed, gue balikin. Kata bakar, nih Ed, uang lu yang kemarin waktu dipanjang dikasihin ke gue balikin nih. Gue minta diganti pakai beras aja, nggak bisa. Karena kemarin sudah selesai urusan kan. Wahai suwajaba mislun pala asaroli golain aurohosid. Zaid ngegasap emas punya bakar. Emas termasuk harta bangsa misil karena ditimbang dia kan. Nah berarti kalau ngegasap emas bayarnya harus kayak yang kalau ngegasap emas berarti ngegantinya harus pakai emas. Nah Zaid ngegasap emas punya bakar. Berarti Zaid ngegantinya harus pakai emas.
karena bangsa misil. Dulu waktu Jahit ngegasap emas punya bakar itu harga emas per gramnya misalnya masih 500 ribuan dulu. Waktu Jahit ngegasap emas punya bakar itu harga emasnya masih 500 ribuan lah. Sekarang harga emas per gramnya udah 2 juta misalnya. Nah itu gimana? Apakah Jahit tetap harus ngeganti emas walaupun mahal harganya? Jawabannya, pala asar wahai suwajaba mislun, apabila Jahit wajib ngeganti misilnya, ngeganti emas, karena dulu ngegasap emas, ngegantinya kan harus ngeganti emas. Pala asar ligolain, maka tidak berpengaruh ligolain dengan mahal harga, artinya walaupun mahal harganya tetap harus ngegantinya pakai emas. Aurohosin, atau murah harganya tetap walaupun murah harganya ngegantinya harus pakai emas. Sama seperti utang piutang gitu. Ya dulu kita ngutang emas dari bakar itu 1 gram berapa, 10 gram misalnya, harga emas masih 500 ribu per gram, jadi 5 juta lah dulu. Sekarang harga emas per gram 2 juta ya, jadi 20 juta dari 10 gram itu kan. Sekarang utang emas ya bayar emas, walaupun mahal sekarang harga emas, tetap bayarnya pakai emas. Jadi ngutangin emas mah untung gitu, nggak ada ruginya. Tapi kalau ngutangin duit banyak ruginya bahkan. Nah dulu kita ngutangin duit ke si Jahit misalnya 100 ribu, uang 100 ribu dulu itu kan berharga ya, sama dengan uang 2 jutaan sekarang gitu. Nah dulu kita ngutangin uang ke si Jahit itu 500 ribu. Nah sekarang apa itu, si Jahit bayar sama kita utang uang, ya bayarnya pakai uang, walaupun harga uangnya merosot, nominalnya merosot, tetap ya utang uang bayarnya pakai uang. Jadi nggak bisa kita nutut, pokoknya gue minta dibayarnya itu 2 juta, soalnya uang 500 ribu dulu itu kalau sekarang nominalnya sama dengan 2 juta, nggak bisa kayak begitu. Resiko itu mah ya. Wahai suwajaba mislun pala asaro ligolain awrohosi. Furu'un, ini beberapa cabang masalah. Lauhalla ribato sabinatin pagorokot bisa babihi dominaha au bihadisirihin fala wakaza in lam yadhar sababun. Pak Ustadz, apa? Saya main ke Lempasing sana, main ke pinggir laut, nganggur saya, ada perahu punya pebakar, saya lepasin talinya itu, akhirnya perahu tenggelam. Nah ini juga termasuk gasab ya, karena bukan hak kita untuk melepaskan tali perahu itu. Hak yang punya perahu melepaskan tali perahu itu. Kalau kita nganggur ngelepasin tali perahu, gasab gitu. Terus perahu tenggelam gara-gara kita lepasin talinya, misalnya, ketempuhan nggak kita itu? Jawabannya lauhalla ribatu sapinatin, kalau kita melepas tali perahu punya bakar, kita lepas, gasab kan berarti, karena bukan hak kita untuk melepaskan tali perahu itu, tapi hak bakar yang punya perahu. Nganggur kita lepasin tali perahu punya bakar, pogorokot bisa babi,
lalu perahu tenggelam dengan sebab dilepaskan talinya, dominaha, maka kita ketempuhan harus ngangkat perahu yang tenggelam itu. Au bihadisirihin, tapi kalau tenggelamnya perahu itu disebabkan angin, memang kita yang ngelepasin talinya. Tapi tenggelamnya perahu itu bukan sebab kita lepaskan talinya, sebabnya sebab angin. Angin niup besar, tenggelam perahu, pala, maka kita nggak ketempuhan ngangkat perahu. Wa kadza in lam yazhar sababun, begitu juga nggak ketempuhan kita in lam yazhar sababun kalau tidak jelas sebab tenggelamnya perahu. Jadi kita ketempuhan harus ngangkat perahu itu kalau tenggelamnya si perahu itu betul-betul disebabkan dilepaskan talinya oleh kita. Kalau bukan disebabkan dilepaskan talinya oleh kita, seperti disebabkan angin atau ombak, nah itu nggak ketempuhan kita, nggak harus ngangkatnya. Nah itu ya. Nah sama kalau ambal ini kan milik umum ya, ambal masjid ini. Siapapun kita boleh sholat di ambal ini, nggak gasab. Tapi kalau misalnya ada sejadah punya bakar di pojok masjid, punya bakar, habis sholat dia tinggalin gitu kan. Mungkin maksud si bakar nanti sholat lagi di situ sholatnya. Jadi di pojok itu ada sejadah punya bakar. Terus kita mau sholat di pojok, gitu. Waduh, sejadah si bakar, udahlah bodo amat, gua pakai sholat dah. Gasab kita, ya termasuk gasab. Gitu. Karena sejadah itu bukan milik kita, dan kita nggak ngomong dulu, juga nggak maklum ridhonya, gasab kita. Kalau setelah dipakai itu sejadah hilang, ketempuhan kita harus mengganti sejadah. Makanya kalau kita mau sholat di pojok itu ada sejadah bakar, boleh kita geserin dulu gitu sejadah itu. Tapi ngegeserinnya pakai kaki, jangan diangkat supaya kita nggak ketempuhan. Geserin aja pakai kaki dan jangan diangkat supaya kita nggak ketempuhan. Kalau diangkat, walaupun pakai kaki, tetap ketempuhan kita kalau hilang. Atau ngegesernya pakai tangan, tetap ketempuhan kita kalau hilang. Walau hala wasaqo bahimatin fakharaju domina in kana bitahijihi wa tanfirihi wa kaza in qasara alal fathi in kanal huruju halan. Zaid nganggur melepaskan tali sapi punya bakar, sapi yang diikat oleh bakar di pohon misalnya supaya nggak kabur, talinya malah dilepasin sama Zaid gitu kan, akhirnya sapi kabur. Apakah Zaid ketempuhan harus mencari sapi yang kabur itu? Jawabannya lau halla wasaqo bahimatin, kalau Zaid melepaskan tali sapi, gasab itu Zaid itu, karena yang berhak melepaskan tali sapi adalah yang punya sapi. Ini Zaid nganggur ngelepasin tali sapi punya bakar, gasab berarti Zaid. Wahoroju, akhirnya si sapi kabur, domina, maka ketempuhan. Zaid harus nyari sapi itu. In kana bitahijihi wa tanfirihi, kalau kaburnya sapi itu digusah oleh Zaid setelah dilepaskan talinya, kabur lu sana, ketempuhan.
Wakaza inik tasoro alal pati in kanal huru juhalan. Begitu juga kalau Zaid hanya sekedar melepaskan tali, nggak digusah, tapi si sapi langsung kabur, nah itu juga sama ketempuhan. Harus nyari sapi itu. Au fataha qopson antairin, Zaid nganggur ngebuka pintu sarang burung punya bakar. Yang hak membuka pintu sarang burung itu yang punyanya kan, bakar. Ini kita nganggur, ini Zaid nganggur gitu. Ngebuka pintu sarang burung punya bakar, akhirnya si burung kabur. Nah, apakah Zaid ketempuhan? Harus nyari burung itu atau ngeganti burung itu? Jawabannya lau fataha qopson antoirin, kalau Zaid membuka pintu sarang burung, wakhoroju si burung kabur, domina ketempuhan, in kana bitahiji, kalau kaburnya burung dengan diusir, digusah. Wakaza ini tasro, begitu juga nggak digusah, cuman dibuka doang, in kanal huru juhalan, kalau burungnya langsung kabur. Jadi kita punya tangan jangan nganggur ya, jangan nganggur, karena tangan kita juga diatur oleh hukum. Jangan melepas yang bukan punya kita. Melepas tali perahu punya orang kan bukan hak kita ya. Asiat tangan, gasab tangan gitu. Jangan melepas tali kambing punya orang, itu gasab tangan juga gitu, maksiat tangan. Jangan buka pintu kandang burung punya orang, gasab itu. Jadi jangan kita ambil pakai tangan kita yang bukan hak kita, jangan kita pergunakan pakai tangan kita yang bukan hak kita. Jadi kita ini mata diatur oleh hukum, jangan melihat yang bukan haknya gitu kan. Telinga kita juga kena hukum, jangan mendengar yang bukan haknya. Tangan, kaki kena hukum, jangan mengambil, melangkah yang bukan haknya gitu. Seperti itu kita manusia, ditaklif oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka harus kita jaga semua anggota badan kita jangan sampai melanggar hukum, supaya selamat kita dunia akhirat. La abdan akilan halakaidoh pabiko walau mu'tadan lil ibak. Walau doro la abdan akilan, Zaid nganggur melepaskan tali abid yang sudah dewasa, akhirnya abid kabur. Apakah ketempuhan? Abidnya udah dewasa. Kalau abidnya masih kecil tadi sudah dijelaskan ketempuhan. Nah, gimana kalau abidnya udah dewasa? La, tidak ketempuhan. Abdan akilan halakaidah, Zaid yang melepas tali abid yang berakal, dilepas talinya oleh Zaid. Pak Abiku, akhirnya si abid kabur. Maka Zaid enggak ketempuhan kalau udah dewasa si abidnya itu. Walau doroba zolimun abda geri Pak Abiku lam yadman, Zaid nempeleng si Khalid, abidnya bakar gitu. Akhirnya si Khalid kabur. Apakah Zaid harus ketempuhan? Apakah Zaid ketempuhan? Harus nyariin gitu. Khalid abidnya bakar, sementara Zaid nempelengnya itu ada hak gitu. Karena si abid itu main betetan
terus batu betetan itu kena jahit, si Abid ditempeleng oleh jahit gitu kan, kaburlah si Abid itu. Maka ini mah nggak ketempuhan karena jahit nempelengnya itu ada hak. Nah ini keterangannya, laudoroba zolimun abda geri, kalau jahit nempeleng holid Abidnya bakal, tapi ada hak nempelengnya. Fabiko terus kabur si Abidnya lam yadman, maka jahit nggak ketempuhan. Wayabroul gosibu birodil ain ilal malik. Nah kita ngegasab sendal punya bakar, nah bebas kita dari dosa gasab dengan mengembalikan sendal kepada bakar. Jadi cara tobat dari dosa gasab yang keempat adalah mengembalikan barang yang digasab kepada pemiliknya. Minta maaf ya Kar, sendal lu kemarin itu gue gasab, nih gue balikin nih. Wayakfi waduha indahu. Kalau kita ngegasab sendalnya dari masjid, nah cara obatnya ya mengembalikan sendal ke masjid. Seperti itu aja udah. Gua ngegasab sendal ini dari masjid, tadi pulang Jumatan gua pakai sendal ini. Nggak tahu ini punya siapa aja. Terus kita tobat itu kan. Maka ngembaliin sendal, cara tobatnya kembalikan sendal ke masjid, ke tempat semula. Tadi ngegasabnya dari tempat situ, balikin aja, taruh di situ. Walau nasiyahu bari'a birodi ilal qodi. Jahit ngegasab dompet misalnya, yang di dompet itu ada uangnya 500.000, sedangkan jahit nggak tahu dompet itu punya siapa. Waduh, ini dompet punya siapa, ini ada uangnya lagi 500.000, dompet siapa ini yang gue gasabinnya, lupa gue. Nah maka cara tobatnya itu kembalikan dompet kepada bapak hakim. Nah ini keterangannya, walau nasiyahu, kalau jahit lupa siapa pemilik dompet itu, bari'a birodi ilal qodi, maka bebas dengan cara mengembalikan dompet kepada hakim. Nanti hakim yang ngumumin, seperti itu. Kalau hakimnya nggak amanah, maka ya kita sodakoh aja. Ya kita sodakohin aja gitu kepada fakir miskin dengan niat mengembalikan. Nah contohnya begini, kita dulu waktu masih jadi copet gitu kan, di Raja Basa, banyak para penumpang bis yang ke Bakau, yang ke Metro, yang uangnya kita copet. Nah sekarang kita udah sadar gitu, kan syarat tobatnya itu ada 4 ya kan. Yang keempat harus mengembalikan uang yang dicopet, sedangkan kita nggak tahu gitu, nggak tahu punya siapa, nggak tahu siapa-siapanya gitu yang uangnya kita copet itu, orang mananya kita nggak tahu, jadi repot gitu kan kembaliinnya. Kita hitung-hitung jumlah total misalnya 10 juta lah. Nah maka kembalikan kepada hakim. Nah kalau misalnya hakimnya koruptor, waduh, kalau dibalikin ke hakim bukan disebarin, nanti malah dikantongin. Ya udah, sodako aja kepada fakir miskin seukuran uang 10 juta gitu. Ya dicicil nggak apa, dengan niat mengembalikan uang kepada pemiliknya. Seperti itu caranya. Nanti di akhirat bukan berarti kita bebas, tetap akan ada hukum yang dijalankan dalam persidangan nanti di akhirat. Jadi tetap kita dituntut
cuman kita udah punya andalan gitu kan untuk bayarnya melalui sodakoh yang kita niatkan untuk mengembalikan barang yang kita gasap, uang yang kita gasap. Walau kholatu mislian au mutaqawiman bima la yatamayazu kaduhnin au habin. Pak Ustadz, saya ngegasap minyak sayur, maling minyak sayur 5 liter, dicampur dengan minyak sayur kepunyaan saya di rumah 2 liter, sedangkan minyak sayur kalau udah nyampur kan nggak bisa dipisahkan, itu mana 5 liter yang dapat ngegasap, mana 2 liter punya kita, nyatu dia kan. Nah sekarang saya nyesel Pak Ustadz, mau taubat. Maka caranya, kalau memisahkan kan nggak bisa, karena nyampur. Caranya ya tinggal kita ambil aja ukurannya, ukuran yang kita gasap berapa liter, 5 liter, balikin ke yang punya. Jadi ukurannya aja. Begitu juga misalnya kita ngegasap atau maling beras 10 kilo, kita campur dengan beras kepunyaan kita 5 kilo. Nyatu kan dia, nggak bisa dipisahin. Nah sekarang kita mau tobat, caranya ya kembalikan ukurannya aja, ukuran yang kita gasap itu 10 kilo, ya 10 kilo balik. Atau kita maling uang gitu. Uangnya 50 ribuan gitu. Kita campur dengan uang kita sehingga kita sulit membedakannya kan. Nah maka cara taubatnya tinggal kembalikan ukurannya aja gitu. Wallahu a'lam bishawab.